Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Arif Budiman, NIM 414171100032, Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Yang saya hormati Bapak Yudi Gunardi selaku Ketua Sidang dan juga pembimbing saya. Yang saya hormati Bapak Said Atamemi selaku Ketua Penguji dan Bapak Julfri Andika selaku anggota penguji. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Kendali dan Monitoring Sangkar Burung Pintar berbasis IoT. Langsung saja ke bab 1, yaitu latar belakang penelitian. Sangkar burung merupakan kerajinan tangan yang sangat berpotensi untuk dikembangkan dengan sentuhan teknologi. Dengan bantuan teknologi, sangkar burung dapat dikembangkan untuk memiliki beberapa fungsi, seperti mengatur suhu sangkar, memandikan burung, membersihkan sangkar secara otomatis. Untuk itu, saya membuat alat rancang bangun kendali dan monitoring sangkar burung pintar berbasis IoT. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah. Bagaimana membuat sangkar burung yang dapat mengontrol suhu dan kelembapan pada kandang, memandikan burung dan membersihkan kotoran secara otomatis. Bagaimana cara kerja sistem alat tersebut agar dapat bekerja secara efektif. Tujuan dapat merancang dan membangun sangkar burung yang dapat mengontrol suhu, kelembapan, memandikan burung, serta membersihkan kotoran secara otomatis. Dengan adanya alat ini, dalam keseharian pemilik burung dapat terbantu dalam memelihara hewan kesayangannya, dan burung dapat mendapatkan perawatan yang lebih baik. Dan dengan batasan masalah, fokus pada penelitian ini yaitu memantau dan mengontrol suhu kelembapan, memandikan burung, serta membersihkan kandang secara otomatis. Rancang ini diperuntukkan untuk kandang burung kicau. Keterbatasan sinyal internet yang digunakan di rumah. Di sini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka saya terdiri dari 5 penelitian, yaitu dari Subono dan kawan-kawan, Octavian dan kawan-kawan, Vivin dan kawan-kawan, Syamsuda dan kawan-kawan, lalu Wahyudi dan kawan-kawan. Yang kelimanya terkait dengan penelitian kandang pintar. Lanjut ke perancangan sistem kendali. Berikut ini gambaran rangkaian monitoring dan kontrol sangkar burung pintar berbasis IoT. Pada diagram input, terdiri dari 3 buah input, yaitu sensor suhu dan sensor kelembapan menggunakan DHT11. Sensor ini digunakan sebagai input untuk mengatur suhu dan kelembapan yang sesuai pada set point. Relay RTC digunakan untuk menjadwalkan waktu cleaner dan shower. Sedangkan water level sensor digunakan untuk mendeteksi ketinggian air pada wadah penampungan air bersih, di mana jika penampungan air bersih kosong, pompa tidak dapat bekerja. Bagian proses terdiri dari Arduino Mega 2560. Arduino Mega 2560 digunakan untuk menjalankan program yang telah di-sketch pada Arduino IDE. Bagian komunikasi terdiri dari ESP8266. ESP8266 berguna sebagai alat komunikasi antara alat sistem kendali dengan perangkat melalui IoT, sehingga pengguna dapat memantau sistem kendali melalui aplikasi Blink. Pada gambar output terdiri dari motor stepper, driver motor stepper, motor servo, 2 pompa DC, lalu 1 buah lampu dan fan. Motor stepper berguna sebagai penggerak untuk alat mekanika cleaner, di mana pergerakan motor diatur menggunakan motor stepper. Motor akan bergerak ke depan dan ke belakang sambil menyalakan pompa 1 untuk menyemprotkan air saat cleaner berlangsung. Pompa 2 bekerja untuk menyemprotkan air saat sistem shower bekerja, sembari menghidupkan motor servo untuk menggerakkan penutup makanan burung untuk menutup makanan agar tidak terkena air. Fan dan lampu berguna jika suhu dan kelembapan pada ruangan tidak sesuai dengan set point, maka lampu dan fan akan bekerja untuk menyesuaikan suhu. Berikut flowchart atau diagram alir dari alat ini. Pada flowchart, alur kerja pada sistem kendali ini dimulai dari inisialisasi pada perangkat ESP8266. Inisialisasi perangkat ESP8266 bertujuan untuk mengaktifkan keseluruhan sistem
agar dapat berjalan sesuai program yang telah di-sketch dalam Arduino IDE. Kemudian tahap kedua yaitu inisialisasi input dan output. Proses inisialisasi input dan output bertujuan untuk mendeteksi apakah komponen yang dipasang pada Arduino telah sesuai dengan yang diinginkan. Proses selanjutnya yaitu sensor DHT11 untuk membaca suhu, sensor WLC sebagai pembaca level air, dan RTC untuk menjadwalkan waktu. Pada bagian proses, data hasil pembacaan sensor tersebut ditampilkan pada aplikasi Blink. Lalu RTC sebagai input aktualisasi waktu untuk sistem otomatis. Lalu pada bagian proses juga memproses perintah dari aplikasi Blink untuk menghidupkan sistem cleaner, shower, dan juga pengatur suhu. Pada sistem cleaner dan shower dapat bekerja menggunakan sistem manual dengan menekan tombol on ataupun otomatis dengan setting waktu timer pada aplikasi Blink. Sistem cleaner bekerja dengan menghidupkan motor stepper untuk menggerakkan mechanical cleaner dan menyalakan pompa air 1 untuk membantu proses pembersihan. Proses cleaner bekerja selama 25 detik. Untuk sistem shower bekerja dengan menghidupkan pompa air 2 untuk memandikan burung dan menggerakkan motor servo untuk menutup tempat makanan burung agar makanan tidak terkena air saat proses shower. Proses shower bekerja selama 15 detik. Pada sistem pengatur suhu, digunakan kipas sebagai pendingin dan lampu pijar sebagai penghangat, di mana data yang diperoleh dari sensor pembacaan DHT11 digunakan sebagai variabel input pengatur on-off dan lampu pijar. Setelah alur kerja pada sistem telah berakhir, sistem akan kembali aktif dengan ketiga sensor mulai bekerja. Selanjutnya, instalasi alat. Sangkar burung pintar ini berbahan dasar sangkar pandang burung pada umumnya yang dimodifikasi dengan berbagai fitur seperti yang tertera pada gambar. Terdapat lampu dan fan di bagian atas yang berguna sebagai alat pengatur suhu. Kemudian terdapat nozzle sebagai keluaran untuk menyemprotkan air. Pada sisi samping kanan terdapat mika yang berguna sebagai penutup makanan saat shower bekerja. Di bagian bawah terdapat penampungan air bersih. Terdapat penampungan air bersih sebagai sumber air untuk pompa, penampungan air kotor sebagai penampungan air dari hasil pembersihan kotoran, dan penempatan beberapa komponen-komponen yang terdapat di bawah sangkar. Dan pada sisi alas kandang terdapat mekanikal alat pembersih kotoran yang nantinya akan bergerak maju dan mundur untuk membersihkan kotoran. Lalu selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan, dimulai dari pengujian sensor WLC. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengisi penampungan air bersih dengan air dalam beberapa persentase level, di mana dalam penampungan air bersih terdapat sensor WLC yang digunakan untuk membaca level ketinggian air. Data yang dibaca oleh sensor water level akan dikirim ke Arduino IDE Mega dan ditampilkan pada aplikasi Blink. Data yang dihasilkan oleh level sensor berupa nilai analog level sensor, di mana jika penampungan air bersih kosong, maka nilai sensor analog level yang dibaca dikirimkan pada sensor yaitu 0. Level air di penampungan air bersih penuh 100%, maka nilai analog level yang dibaca yang dikirimkan pada sensor yaitu 265. Dan sistem cleaner dan shower pada alat diberikan batasan nilai analog level sebesar 160 atau 20%. Dari 20% air dari penampungan. Jika nilai sensor kurang dari 160, sistem tidak dapat beroperasi. Sistem dapat beroperasi jika nilai analog level di atas 160 lebih di atas 160 atau level air di atas 20%. Selanjutnya, pengujian RTC. Pada penelitian ini, RTC digunakan sebagai acuan waktu real dengan waktu yang akan di input pada user. Waktu pada RTC diset sama dengan waktu aktual. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah waktu pada RTC sesuai waktu aktual. Pada pengujian ini, RTC digunakan sebagai acuan waktu dalam proses penjadwalan cleaner dan shower. Hasil pengujian pada aplikasi ini adalah ketika waktu penjadwalan untuk cleaner dan shower diset pada aplikasi Blink. Setelah itu, waktu yang diset dikonversi pada program dan mengaktifkan relay untuk menghidupkan cleaner dan shower sesuai waktu set yang ditentukan. Selanjutnya, pengujian DHT11.
Pengujian dilakukan dengan cara memberikan simulasi menggunakan media pemanas dan pendingin yang didekatkan ke sensor di atas 11. Sensor berada di bagian atas, di sekitar lampu dan fan. Pengujian sensor bertujuan untuk mendapatkan nilai suhu dari media yang digunakan. Media yang digunakan berupa air dingin untuk menurunkan suhu dan pemanas untuk menaikkan suhu. Setelah itu, data yang dibaca sensor akan dikirim ke Arduino Mega dan ditampilkan pada aplikasi Blink, di mana efek dari pendingin dan pemanas yang mempengaruhi nilai value pada controller sesuai dengan set point ditentukan. Jika nilai sensor lebih dari 30 derajat Celcius, maka fan akan bekerja. Dan maka fan akan menyala untuk mendinginkan suhu sangkar. Jika nilai sensor di bawah 25 derajat Celcius, maka lampu pijar akan menyala untuk menghangatkan sangkar, dan jika nilai sensor berada di antara 25 derajat sampai 30 derajat Celcius, suhu berada pada nilai suhu normal, maka fan dan lampu pijar tidak bekerja. Proses terakhir yaitu pengujian sistem. Pengujian sistem pada rancang bangun kendali dan monitoring sangkar burung pintar berbasis IoT terdiri dari 3 sistem kerja, di mana masing-masing sistem memiliki fungsi yang berbeda. Berikut adalah sistem kerja pada alat. Sistem shower. Pengujian sistem shower dimulai dari sistem off, nozzle yang tidak mengeluarkan air, dan penutup makanan yang masih terbuka. Lalu ke pembacaan sensor. Jika indikasi sensor berwarna hijau atau sensor level di atas 160, maka sistem dapat diaktifkan baik manual dengan menekan tombol on ataupun otomatis dengan setting waktu pada aplikasi Blink. Dan sistem berhasil bekerja dengan keluarnya air pada nozzle dan penutup makanan yang bekerja agar makanan tidak terkena air. Selanjutnya, pengujian sistem cleaner dimulai dari sistem off, mekanikal pembersih dan selang yang tidak mengeluarkan air. Lalu, pembacaan sensor. Jika indikasi level sensor berwarna hijau atau sensor level di atas 160, maka sistem dapat diaktifkan baik manual dengan menekan tombol on atau otomatis dengan setting waktu pada aplikasi Blink. Dan sistem berhasil bekerja dengan menggerakkan mekanika pembersih maju, mundur, membuang kotoran ke penampungan air kotor, dan selang yang mengeluarkan air untuk membantu proses pada saat cleaner. Selanjutnya, pengujian sistem pengatur suhu dimulai dengan sistem off, di mana lampu dan fan tidak bekerja. Jika temperatur di atas 30 derajat Celcius, fan bekerja untuk mendinginkan suhu. Dan jika temperatur di bawah 25 derajat Celcius, maka lampu akan bekerja untuk menghangatkan suhu sangkar. Berdasarkan hasil pengujian alat yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut. Kesimpulan, hasil pengujian sensor WLC jika level air 0%, maka pembacaan nilai sensor 0. Dan jika level 100%, pembacaan nilai sensor 265. Hasil pengujian RTC, waktu setting pada RTC sesuai dengan waktu aktual. Hasil pengujian DHT11, pembacaan suhu bergerak naik saat diberikan pemanas dan turun saat diberikan pendingin. Pengujian sistem shower, cleaner, dan pengatur suhu berhasil dan berfungsi dengan baik. Saran, mechanical cleaner dapat dikembangkan dengan posisi mekanikal berada di luar sangkar agar media pembersih lebih luas. Desain bentuk dari sangkar agar dikembangkan lebih modern agar sesuai dengan sistem yang terdapat pada sangkar. Sekian presentasi laporan tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Kendali dan Monitoring Sangkar Burung Pintar Berbasis IoT. Terima kasih. Berikut lampiran video pengujian alat. Berikut lampiran video pengujian alat. Terima kasih. Pengetesan alat rancang bangun kendali dan monitoring sangkar burung pintar berbasis IoT. Berikut tampilan pada aplikasi Blink. Pada aplikasi Blink terdapat nilai sensor air, lalu indikasi sensor air, tombol shower on manual, dan tombol on untuk cleaning secara manual. Lalu terdapat
setting timer otomatis untuk cleaning, setting timer otomatis untuk shower. Lalu terdapat nilai temperatur dan humidity. Berikut tampilan realisasi alat. Di sini terdapat penampungan air bersih dan tempat pengisian air bersih. Di sini terdapat penampungan air kotor dan beberapa komponen elektrikal. Lalu terdapat mechanical cleaning untuk cleaner, motor stepper, penutup tempat makanan. Lalu di atas sangkar terdapat fan, lampu, dan nozzle. Lanjut ke pengujian sistem. Kita mulai dari sistem shower. Indikasi berwarna merah atau sensor level di bawah 160, maka sistem shower dan cleaner tidak dapat bekerja. Maka terlebih dahulu kita lakukan pengisian air. Setelah pengisian air dilakukan dan sensor level berada di atas 160 dan indikasi berwarna hijau, maka sistem shower dan cleaner dapat dijalankan. Kita tes untuk sistem shower secara manual dengan menekan tombol on pada aplikasi. Sistem shower bekerja dengan menutup penutup makanan dan menyalakan pompa untuk mengeluarkan air melalui nozzle selama 15 detik. Sistem shower telah bekerja. Selanjutnya, pengetesan sistem cleaner. Pengetesan sistem cleaner secara manual dengan menekan tombol on pada aplikasi. Sistem cleaner bekerja dengan menggerakkan motor stepper untuk sebagai penggerak mekanis pembersih alat dan menyalakan pompa untuk mengeluarkan air sebagai alat pembantu pembersih. Kurang lebih selama 30 detik. Pengetesan secara manual telah berhasil. Untuk pengetesan auto, melakukan setting timer pada aplikasi. Sistem cleaner dan shower telah bekerja dan penampungan air kotor penuh, maka air dapat dibuang melalui pembuangan air kotor. Selanjutnya, pengetesan sistem pengatur suhu. Pengetesan suhu dilakukan dengan memberikan media pendingin ataupun media pemanas untuk menekan atau menurunkan suhu. Untuk menurunkan suhu menggunakan media air pendingin. Untuk mengetes lampu menyala. Untuk pengetesan lampu agar menyala pada suhu di bawah 25 derajat Celcius. Jika suhu di bawah 25 derajat Celcius, maka lampu akan menyala untuk menghangatkan suhu. Baik, lampu sudah menyala. Bekerja untuk menghangatkan suhu. Pendingin suhu dengan memberikan elemen pemanas ke sensor di atas 11. Jika suhu di atas 30 derajat, maka fan akan menyala. Suhu di atas 30 derajat dan fan telah bekerja. Sekian pengetesan alat rancang bangun
kendali dan monitoring sangkar burung pintar berbasis IoT. Terima kasih.